warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan secara umum langkah-langkah instalasi Windows 10. Kemarin kita sudah sama-sama membuat bootable di flash disk untuk melakukan instalasi. Itu adalah merupakan tahap pertama dalam kita melakukan instalasi sebuah sistem operasi, terutama Windows. Nah, untuk kali ini saya akan melakukan instalasi Windows 10 secara virtual ya, karena kalau untuk secara langsung tidak bisa direkam layarnya karena dia masuk ke aplikasi BIOS. Nah, ini sedikit sebelum saya menjelaskan instalasi Windows secara virtual. Jadi kalau kita ingin menginstal sebuah sistem operasi secara real di sebuah komputer, kita bisa masuk dulu ke BIOS ya. Biasanya untuk masuk ke menu BIOS, langkah-langkahnya yang pertama kita menyalakan komputer. Pada saat awal nanti akan muncul tampilan atau perintah untuk kita menekan tombol F2 atau Del, tergantung dari BIOS yang kita gunakan. Nah, fungsinya adalah untuk memasuki menu yang ada di BIOS tersebut. Nah, setelah kita menekan, nanti akan ada menu untuk kita melakukan pemilihan boot priority. Boot priority adalah prioritas kita ingin bootnya atau mengambil datanya dari hard disk ataupun flash disk dan lain-lain. Ya, dipastikan flash disk kalian sudah tercolok ke komputer. Jadi terbaca pada saat kita melakukan konfigurasi boot priority. Jadi pada saat kita masuk ke menu BIOS, kita bisa pilih menu boot priority. Nah, untuk yang boot priority pertamanya kita alihkan yang tadinya pengaturan defaultnya itu ke hard disk, kita ganti ke flash disk atau tadi ya flash disk yang sudah kita buat bootable-nya. Jadi pada saat nanti dia run atau proses POS-nya menyalakan komputernya, dia tidak menarik data ke hard disk tapi ke flash disk. Nah, itu nanti kita akan masuk ke langkah-langkah instalasi Windows. Nah, di sini saya akan jelaskan secara virtual saja. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi yang sudah kemarin saya install. Di tutorial sebelumnya juga sudah saya sampaikan. Nah, di sini kita bisa membuat ya atau mengklik new. Nah, di sini kita bisa buat nama sistem operasinya. Di sini saya membuat Windows 10. Nah, ini kita next. Nah, di sini kalau untuk di VirtualBox sendiri, karena kita menginstal secara virtual, jadi ada beberapa sedikit perbedaan di awal ya. Jadi kita ibaratnya membuat atau mengatur komputer kita sendiri secara virtual. Nah, di sini pengaturan RAM-nya untuk VirtualBox sendiri jangan sampai melewati garis hijau ya. Ini recommended-nya adalah 2048. Sini kita ini lewati ya, berarti kita masuk ke sini aja yang di garis hijau. Oke, kita bisa next. Nah, di sini kita bisa create. Nah, kita pilih next. Kita pilih dynamic allocated. Hard disknya di sini ya bebas ya. Di sini kita tentukan 50 GB. Nah, di sini kita akan memasukkan OS yang akan kita gunakan. Nah, bisa masuk ke storage, kita masukin tadi ISO-nya ya. Di sini kita pilih, tadi kita letakkan di seperti ini ya. Jadi kalau di VirtualBox dia tetap akan minta file ISO ya. Jadi kalau misalnya kita install secara nyata, kita tidak perlu memasukkan seperti ini ya. Jadi beda langkahnya di sini ya. Nah, setelah itu kita start. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini ya, tampilan awal kita untuk melakukan instalasi.
Nah, seperti ini. Jadi kalau kalian tadi ya, kalau kita menginstal secara real atau nyata, setelah kita mengubah boot priority-nya ke flash disk, setelah itu kita exit, jangan lupa di save ya, save lalu exit. Nanti secara otomatis dia akan masuk ke tampilannya sama seperti ini. Jadi perbedaannya hanya tadi ya. Mulai dari sini kita melakukan instalasi Windows secara real atau nyata dengan virtual, itu nanti langkah-langkahnya akan sama ya. Jadi kita mulai install Windowsnya sama seperti real pada saat langkah ini. Nah, di sini kita pilih bahasanya ya, waktunya kita pilih Indonesia, kita cari Indonesia. Nah, sini keyboardnya kita pakai US ya. Sini kita klik next, install now. Nah, di sini kita bisa skip ya, kita klik aja I don't have product key. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Ada Windows 10, ibaratnya ini adalah ya tipe-tipenya kayak seperti Android, ada banyak ya tipe-tipenya ya. Nah, di sini kita pilih yang paling tertinggi saja ya. Di sini kita pilih Windows 10 Pro ya. Kalian juga ya kalau mau nyoba yang lain ya silakan, tentunya dengan berbagai fitur yang berbeda-beda ya. Silakan nanti kalian cari bedanya apa saja. Nah, sini saya next dulu. Nah, di sini akan muncul ya license terms ya. Nah, sini kita accept, kita klik. Nah, di sini ada pilihan upgrade dan custom. Ya, di sini kita karena install ulang kita akan memilih custom. Nah, di sini kalau misalnya hard disk kalian masih kosong, dia akan kebentuk seperti ini ya. Nah, pada saat kalian nanti install ulang, nah ini saya contohkan, saya bagi dua dulu, 25 apply. Nah, di sini kita bikin lagi apply. Nah, pada saat kalian menggunakan hard disk yang baru, nanti akan muncul satu partisi seperti tadi. Kalau misalnya kalian ingin melakukan install ulang ya, nanti akan muncul seperti ini. Dan kalian bisa hapus file system dan juga yang drive 0 partition 2-nya. Jadi kita akan ibaratnya ya menghapus file system yang ada di local disk C dan juga ada lokal di sistem. Untuk lokal disk D-nya tidak usah kita hapus ya. Jadi data yang di lokal disk D itu tidak akan terhapus. Jadi itu fungsi dari kita melakukan install ulang ya. Jadi yang kita hapus hanya file system dan lokal disk C-nya saja. Nanti kalian bisa delete, sistemnya juga sama. Nanti kalian create, nanti dia akan muncul dua file seperti ini. Kita lanjut saja. Nah, karena kita ingin melakukan instalasi biasanya di local disk C, jangan sampai salah ya. Ini C ya, ini yang ini C, ini local disk D. Kita klik dulu drive 0 partition 2 baru kita next. Jangan sampai kalian salah mengklik sini, kalian next, maka nanti instalasi sistem operasinya akan masuk ke local disk D, itu salah ya. Nah, sini kita klik drive 0 partition 2 baru kita next. Nah, dia akan melakukan proses instalasi. Oke, proses instalasinya sudah hampir selesai. Nah, pada saat kalian menginstal secara real pada tampilan ini, silakan kalian sudah bisa mencabut flash disk
bootable kalian, agar pada saat boot nanti tidak kembali lagi ke flash disk bootablenya. Jadi sudah kembali lagi bootablenya atau bootnya ke hard disk, karena file sistem Windows 10 yang baru sudah tercopy ke dalam hard disk kalian. Nah, dia akan meminta restart. Oke, selanjutnya di sini kita pilih wilayah, kita bisa pilih Indonesia. Kita pilih yes. Sini untuk keyboard kita pilih US. Sini kita bisa skip. Nah, untuk ini kalian bisa lewati terlebih dahulu. Jika kalian tidak terkoneksi ke internet, kita pilih I don't have internet. Di sini kita pilih connect with limit setup. Nah, di sini kita masukkan nama PC kita. Misal contoh PC TIK. Sini kita bisa next. Nah, ini kita next saja, kita kosongkan passwordnya. Kalau mau ditambahkan password juga bisa, silakan. Di sini kita accept saja semua rekomendasi dari Windows. Sini kita bisa pilih no. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah selesai ya, ibaratnya kata sambutan dari Windows 10. Kita tinggal menunggu untuk masuk ke tampilan utamanya. Ya, ini adalah tampilan awal pada saat kita sudah berhasil melakukan instalasi pada komputer kita, yang mana kita memilih sistem operasi Windows 10. Kita bisa coba klik start. Nah, ini ada beberapa aplikasi bawaan dari Windows 10. Kita lihat partisinya. Ya, ini sudah ada ya partisinya, local disk C dan local disk D. Nah, ini untuk local disk D kita bisa mengklik format agar bisa kita gunakan nantinya untuk penyimpanan data. Oke, kita close. Nah, ini adalah tampilan awal dari Windows 10 ya, yang baru saja kita install. Oke, demikian tutorial kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih.